Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah untuk kita semua. Oke, pada pertemuan kedua untuk bab tentang pergerakan nasional ini, kita akan membahas mengenai periode radikal ya. Oke, radikal itu apa sih nak? Kira-kira radikal itu sesuatu yang keras ya. Kalau di sini pergerakan berarti pergerakan yang sifatnya keras ya, atau lawannya kan kooperatif. Kalau kooperatif mau bekerja sama, radikal ini nggak mau bekerja sama ya. Sudah ganas lah gitu intinya. Oke, adalah masa di mana organisasi-organisasi menolak bekerja sama atau bersikap non kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Ini ada yang harus digarisbawahi, secara tegas menuntut kemerdekaan ya. Oke, kita menuju ke latar belakang. Latar belakang apa sih yang memicu munculnya organisasi non kooperatif? Yang pertama adalah pengaruh doktrin Wilson. Wilson itu siapa, Pak? Wilson adalah presiden pada masa itu ya, setelah Perang Dunia I. Woodrow Wilson ya. Beliau punya doktrin ya, atau sesuatu yang disampaikan setelah Perang Dunia I, bahwa ya pada intinya adalah self determination, atau bahwa setiap negara itu masing-masing memiliki hak untuk merdeka ya, untuk terbebas dari penjajahan. Inilah yang menyebabkan atau menjadi latar belakang dari pergerakan itu mulai radikal ya. Kemudian ada revolusi Rusia 1917 ya. Revolusi ini bercerita bahwa ada pergantian kepemimpinan dalam suatu negara, yakni Rusia itu sendiri, yang tadinya bersifat kerajaan ya, kemudian menuju ke republik yang liberal ya. Di situ ada Tsar Nicholas II ya, yang kemudian ada Vladimir Lenin di situ, kemudian menjadi negara Uni Soviet. Artinya ada kebebasan di situ, tidak kemudian dogmatis dari kerajaan gitu ya. Oke, yang kemudian berikutnya adalah kekecewaan terhadap janji November. Janji November itu diawali dari negara induk dari penjajah kita ya pada masa itu, yakni Belanda. Di negerinya sana terjadi porak-poranda yang kemudian gubernur-gubernur menjanjikan kemerdekaan secara bertahap. Nah, itulah kemudian yang dijadikan sebagai alasan ya, karena kecewa terhadap janji itu yang tidak ditepati, maka muncullah periode radikal. Dan kemudian ada perubahan pasal 111 RR ya. Ini adalah pasal yang ada di kolonial Belanda atau di Indonesia sendiri, bahwa ini kemudian menghalangi perluasan partai Indische-Partij ya, dalam hal ini untuk tujuan kemerdekaan ya, dihalang-halangi. Maka perubahan kemudian terjadi sehingga tidak menghalangi lagi. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan partai-partai menjadi radikal. Kemudian ada pergantian gubernur jenderal di Belanda, banyak ya pergantian-pergantian. Biasanya pergantian yang semakin memburuk ya, dalam artian gubernur yang baru ini justru memperparah keadaan di negeri kita, maka akhirnya muncullah periode radikal ini. Kemudian pemakaian kata Indonesia sebagai identitas bangsa diawali dari Perhimpunan Indonesia ya. Ini menjadi cikal bakal nama Indonesia itu sendiri, maka semakin mantap, semakin kuatlah pergerakan nasional di Indonesia. Kemudian ada ikut sertanya kaum buruh dalam pergerakan nasional. Kalau yang tadinya diawali oleh kaum terbelajar, mulai kaum buruh juga ikut-ikutannya. Oke, next. Berikut adalah beberapa organisasi pergerakan yang bersifat radikal. Yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia 1908
awalnya bernama Indische Vereniging, ya, diprakarsai oleh Sultan Kasejangan Suripada dan RM Raden Mas Noto Suroto. Visinya Indonesia ingin menentukan nasib sendiri, bangsa Indonesia mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah. Next, ada Partai Komunis Indonesia, ya. Pada masa itu memang belum dilarang, ya, tapi pernah ada pelarangan di masa Belanda juga, ya. Kemudian di Indonesia pas awal-awal dan terakhir di tahun 65 puncak-puncaknya, dan kemudian sampai sekarang dilarang. Yakni siapa yang memprakarsai adalah Semaun dan Darsono, orang yang mempengaruhi terbentuknya PKI. Karena aksi militan dan revolusionernya yang mengganggu stabilitas dan kepentingan Belanda, maka PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada tahun 1927. Nah, puncaknya adalah pemberontakan Madiun 48. Ini terjadi setelah merdeka, ya. Puncaknya lagi kemudian 65. Oke, berikutnya Partai Nasional Indonesia, ya, 1927 oleh Soekarno. Asas PNI adalah Marhainisme, self-help, dan non-kooperatif. Oke, Bapak menjelaskan satu persatu. Marhain itu diambil dari nama seorang petani pada masa itu, ditemui oleh Bung Karno, ya. Ketika Bung Karno jalan-jalan dengan naik sepeda, di sore hari ketemulah dengan Bapak Marhain ini. Apa filosofi dari Marhain itu sendiri adalah Bapak Marhain ini beliau bisa hidup sendiri, ya, dalam artian tidak terpengaruh kondisi ekonomi negara. Jadi makan dari apa yang mereka usahakan, ya, di ladang, di sawah, ya. Jadi hidup dari alam. Jadi tidak akan terpengaruh dengan gonjang-ganjing negara, ya. Artinya apa dalam hal ini? Kenapa Pak Soekarno merasa kemudian mendirikan Marhainisme itu? Isme itu paham, ya, paham tentang Marhain, ya. Artinya bahwa ingin Indonesia itu menjadi negara yang seperti itu, yang mandiri, berdikari, ya, mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian self-help adalah membantu diri sendiri. Kemudian non-kooperatif artinya tidak mau bekerja sama. Itu lambangnya seperti itu, logonya. Next, pimpinan PNI kemudian diambil alih oleh Mr. Sartono. Selanjutnya demi alasan keselamatan pada tahun 31 PNI dibubarkan. Nah, ini ada pro dan kontra, ya. Yang pro mendirikan partai baru, Partindo namanya. Kemudian yang kontra bubar dan tetap melestarikan PNI, kemudian membuat PNI baru. Next, periode bertahan, ya. Kalau tadi radikal, ini bertahan, jadi mula radikal, kemudian akhirnya bertahan. Pada periode ini gerakan nasionalisme di Indonesia berupaya lebih moderat. Moderat itu lebih umum, ya, lebih bekerja sama lah dan menahan diri. Yakni pertama adalah perjuangan melalui Volksraad atau Dewan Rakyat, ya, seperti DPR, ya. Tapi orang-orang kita kemudian mewakilinya di Dewan Rakyatnya Belanda, kolonial Belanda. Kemudian muncul organisasi pada periode bertahan, ya. Satu, pertama ada Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui Bapak Pendidikan Indonesia, ya, pada tahun 22. Nah, ini konsep pengajaran beliau, ing Arso Sung Tulodo ing Madya Mangunkuarso Tuturi Handayani. Ini adalah tulisan Jawa kuno, ya. Bisa diartikan ing Arso Sung Tulodo adalah ketika kita di depan harus memberi contoh, ing Madya Mangunkuarso ketika di tengah kita harus bisa membangun kemauannya, dan ketika di belakang Tuturi Handayani, ketika di belakang kita harus bisa mendorong, mendorong, ya, artinya mendorong itu yang memberikan support, ya. Oke, next. Kemudian ada Partai Indonesia Raya Parindra 31, Dr. Sutomo. Parindra menunjukkan sikap yang moderat dan kooperatif. Parindra memiliki wakil di Volksraad. Kemudian berikutnya ada GAPI, Gabungan Politik Indonesia, didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin, ya, pada tahun 39. Ada 3 asas yang diperjuangkan, yakni hak untuk menentukan nasib diri sendiri, kemudian persatuan nasional seluruh bangsa Indonesia berdasarkan
kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial, serta persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Oke, selesai. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.